saya ucapkan kepada Om Nawi, Tante Nila, Om Timotius, dan Ibu Ruth Sudiono, Om Tukijo, Om Robi Momongan dan istri, serta selamat malam untuk seluruh keluarga Sekinah. Ada haleluya? Haleluya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan dulu ya. Ya, kita mengucap syukur hari ini Tuhan sudah izinkan kita ulang tahun yang ke-12 ya. 12 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. Jadi pasti ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesatuan, kekompakan. Bahkan ada air mata selama 12 tahun. Tapi kita sampai saat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kita percaya tahun-tahun berikutnya Tuhan terus pelihara kita. Tuhan kasih kita 4S ya. Sehati, sepikir, sejiwa untuk satu tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan menyembah Dia. Kita mau memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Lebih sungguh lagi kita mau memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran. Engkau sungguh besar Bapa, sungguh ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan, kami memuji Engkau. Kami memuji kebesaran. Engkau terbaik bagi kami Bapa. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to me. How great, how great thou art. How great thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God through thee. How great you Lord, how great thou art. How great thou art, how great thou art. How great thou art. How great, sekali lagi, how great thou art. How great thou art. How great thou art. Saya undang Tante Nila untuk pimpin dalam doa buka ibadah. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Oh, haleluya, haleluya.
memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mengagungkan kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat pembelaan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan buat setiap hari, setiap tahun boleh kami lalui sampai 12 tahun kami dipimpin, dibentuk oleh Tuhan. Kami disertai, dibela dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Malam ini malam yang spesial buat keluarga Sekira. Kami menaikkan satu ibadah ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Tak terbilang dengan kata-kata betapa Tuhan baik dan sangat baik. Teramat baik Tuhan. Siapalah kami Tuhan, begitu banyak kelemahan kami. Begitu banyak kekurangan kami. Tapi Allah bentuk kami untuk kami saling melengkapi. Dari badan pengurus sampai semua umat-umat yang digembalakan. Kami saling melengkapi satu dengan yang lain. Sampai kami boleh menjadi satu keluarga besar yang rukun. Satu keluarga besar yang saling mengasihi. Satu keluarga besar yang saling mengampuni. Satu keluarga besar yang saling memaafkan. Dan saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami agungkan kebesaran-Mu melalui ibadah ucapan syukur kami. Kalau kami boleh ada dan sampai hari ini, sekian banyak yang beribadah kepada Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan yang lebih daripada hidup. Berkati ibadah pada malam ini Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, supaya kami merasakan suasana surga ada di tengah-tengah kami. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati kuasa ibadah. Karena ketika kami satukan hati kami, pikiran kami, tujuan kami, maka Allah hadir di tengah-tengah kami. Kehadiran Allah itulah yang membawa berkat, sukacita dan damai sejahtera buat kami. Urapi Bapak Jaka yang akan memimpin pujian dengan tim singers. Urapi pemusik, urapi pengatur LCD sound system, urapi semua yang melayani yang sudah ambil bagian Tuhan. Urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Timotius yang malam ini akan menjadi saluran berkat bagi kami semua di sini. Urapi hamba-Mu, urapi juga hamba-hamba Tuhan yang lain yang berkenan hadir. Biar kami semua dalam kuasa dan hadirat Tuhan. Teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan pimpin sampai di tempat ini dengan selamat. Supaya bersama-sama dengan kami menikmati kehadiran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya, 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 amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, selamat menikmati berkat Tuhan. Malam ini kita mau jadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar. Kita mau datang pada Tuhan. Amin. Bapa, kami mau datang Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kami mau datang Tuhan, jadikan kami penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Oh Bapa, kami datang.
Bapa-Ku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Di sini kami percaya Engkau ada Tuhan. Ku percaya Engkau selalu ada bagi kami Bapa. Ada bagiku. Kami tidak takut Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku, tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalam. Kami tidak cemas Tuhan. Kau penolong kami Tuhan. Saat kami lemah Tuhan, sama-sama kita katakan Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kami mau menyanyi untuk Engkau Tuhan. Terima persembahan kami Bapa. Engkau hebat Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Engkau terhebat Bapa. Kau ajaib Tuhan, perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu.
pujian bagi Tuhan. Tuhan, kami siap menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, bertahta di atas puji-pujian kami Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri. Kita akan lanjutkan pujian kita. Malam ini Tuhan sudah berikan kita kesempatan untuk datang. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya, kita mau ada bagi Dia saat ini. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Sorak hosana. Haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya. Sorak hosana. Terpujilah nama-Mu. Hari-hari telah kulalui. Hari-hari telah kulalui. Bersama Tuhan kita pasti bahagia. Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntun kami Tuhan. Sama-sama Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Sorak hosana. Haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya. Sorak hosana. Terpujilah nama-Mu. Sama-sama kita tepuk tangan yuk. Haleluya. Sorak hosana. Haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya. Sorak hosana. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Sorak hosana. Haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya. Sorak hosana. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Sekali lagi, terpuji nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Masih tetap bangkit berdiri. Kita sudah jadi penyembah yang benar. Kita sudah beserta dengan Tuhan. Pasti kita jadi lebih dari pemenang. Amin. Amin. Siapa yang percaya kita lebih dari pemenang? Amin. Kita naikkan pujian dengan semangat. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panji-Nya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Kita semua lebih dari pemenang. Tuhan jadikan kita pemenang.
dari pemenang dalam segala perkara. Iblis sudah dia kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lambaikan tangan, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Engkau Raja kami Tuhan, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja. Engkau segala raja Bapa. Bangkitkan gerejamu Tuhan. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari, kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita, amin. Oke, silakan duduk. Kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Pendeta Tukijo akan pimpin dalam doa. Kita berdoa, mengucap syukur Tuhan pada saat kesempatan ulang tahun ke-12. Pada saat ini, kami boleh merasakan berkat-berkat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga kami boleh berkata Tuhan baik dan selalu baik dalam hidup kami. Oleh karena itu kami membawa diri dan hidup kami untuk kami persembahkan di hadirat Tuhan pada saat malam hari ini. Dan oleh karena itu biarlah setiap persembahan yang kami letakkan pada saat ini, kami memberikan persembahan dengan sukacita. Sebab Tuhan baik dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Persembahan pertama dijalankan, kita akan dengarkan persembahan pujian dari Bapak Norton. Selamat ulang tahun buat Wadah Pelgap Sekina yang ke-12. Kiranya kita boleh berjuang semakin serupa, segambar dengan Kristus, agar kita bisa menggenapi setiap firman Tuhan. Amin. Tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayat hidupku tidak menentu. Namun satu yang pasti, perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada. Namun kan berjuang sampai akhir hidupku, serupa dengan nangan. Satu kerinduanku serupa dengan Yesus.
Panggilan. Haleluya. Sebelum akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, akan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih persembahan pujiannya Bapak Norton. Itu tujuan iman kita semua Bapak Ibu, amin. Kita mau berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian. Kita mau andalkan Dia setiap waktu. Hanya Dia satu-satunya yang kita andalkan. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita ulangi dari awal lagi. Percaya Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Kami percaya waktu Tuhan itu yang terbaik. Amin. Yang terbaik. Hanya Engkau sandaran kami dalam hidup ini Tuhan. Kami mau selalu berharap padamu. Dan ku hanya kan berharap padamu, satu-satunya yang kita andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan lembut kita mau mengandalkan Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, sumber pengharapan kami Bapa, sumber kedamaian di hati kami. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau memberkati kami Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saya undang Bapak Pendeta Robi Momongan untuk pimpin dalam doa firman Tuhan. Bapa yang ada di sorga, kami sudah memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan berbicara bagi kami lewat firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah jawaban bagi kami. Tuhan berbicara bagi kami semua, agar kami dikuatkan lagi, kami dipuaskan dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang akan melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Biarlah hamba dapat berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap terima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Kita akan dengan firman Tuhan kepada Om Pendeta Timotius. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat malam. Selamat malam. Tuhan Yesus baik buat kita sekalian. Dan Dia adalah Allah yang setia dan Allah yang tidak pernah tidak memberkati orang-orang yang dengan tulus hati setia beribadah dan mengikut Tuhan. Haleluya. Dan kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan dan kita orang-orang yang senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Ini malam adalah malam ibadah Sekinah yang istimewa sebab kita semuanya boleh bersyukur dalam ibadah ucapan syukur Sekinah yang berapa Bu? 12 tahun. Kita bersyukur 12 tahun memang bukan satu perjalanan yang pendek tetapi cukup panjang. Saya dengan istri saudara pelayanan di GBDI Pondok Bahar ya.
di Kecamatan Karangtengah. Tahun ini genap 25 tahun, Bu. Ya, tahun ini nanti akhir Agustus itu genap 25 tahun dan nanti awal Agustus pernikahan kami genap 24 tahun. Rumah tangga saya diberkati Tuhan, pelayanan juga diberkati Tuhan, sekinah diberkati Tuhan. Haleluya, di mana setiap perhimpunan, di mana setiap perkumpulan Tuhan dimuliakan, pasti di sana berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Haleluya, kita bersyukur dan saya berterima kasih buat kesempatan yang baik malam hari ini yang diberikan kepada saya untuk melayani pelayanan yang spesial, yang istimewa malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, tidak lama-lama dalam pendahuluan firman Allah, kita akan langsung saja, kita akan membuka ayat emas kita, ayat pokok kita pada malam hari ini. Ya, kita akan membaca bersama dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kedua. Sebab ini adalah pembacaan yang pertama, maka kita akan baca bersama-sama. Yang sudah mendapatkan katakan haleluya. Iya. Kita akan baca bersama-sama Filipi pasal 2 ayatnya yang kedua dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saya akan baca sekali lagi ayat ini sendiri, nanti warga Sekinah untuk bisa memperhatikan dengan baik, dengan seksama. Demikianlah firman Allah, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara, acara-acara atau ibadah-ibadah ulang tahun seperti malam hari ini, itu kita syukuri, kita bersuka cita semua saudaraku yang dikasihi Tuhan karena mengingat bagaimana penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan yang ajaib. Tetapi ada bagian lain yang kita tidak boleh lupa bahwa dalam setiap acara seperti acara-acara malam hari ini, ucapan syukur ulang tahun, pelayanan yang ke-12 ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bukan hanya bersyukur buat penyertaan Tuhan yang sudah kita terima, kita alami selama 12 tahun. Ibarat mata uang, saudara, kita tidak boleh lupa bahwa ada satu sisi lain yang juga tidak kalah penting. Apakah itu? Sisi yang pertama adalah bagaimana kita, hati kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersuka cita buat pertolongan dan campur tangannya. Itu yang pertama. Tetapi sisi yang kedua dalam setiap kesempatan seperti malam hari ini adalah mengingatkan kita kembali, menyadarkan kita kembali akan tanggung jawab kita ke depan sebagai wadah atau sebagai pelayan Tuhan yang ada di Sekinah. Saya yakin bahwa di dalam pelayanan keluarga Sekinah ini ada yang disebut dengan visi dan misi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu adalah tanggung jawab kita semua. Nah, dalam acara atau kegiatan kita seperti malam hari ini, jadi itu pun harus kita ingat. Masih ada pekerjaan yang besar, masih ada pekerjaan yang juga berat, yang ada di hadapan kita. Jadi kita tidak hanya larut dalam sukacita, kita tidak hanya larut dalam suasana sukacita, tetapi juga kita kembali diingatkan oleh Tuhan. Hai anak-anakku, warga Sekinah, ya, apa visi misimu ke depan? Perjalanan masih panjang. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema yang diambil adalah tema yang sebenarnya kalau kita baca, kita dengar adalah tema yang sepertinya biasa saja.
Saudara, tapi ini adalah tema yang sangat bagus, sangat baik sekali. Dan saya yakin, saya melihatnya bahwa ini tema datangnya dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan hal yang sederhana. Bicara tentang sehati, sepikir, sejiwa, setujuan, ini bukan hal kecil, saudara. Tapi ini hal yang besar dan hal yang tidak mudah terwujud atau diwujudkan. Saya akan memberikan satu gambaran berbicara tentang kalau tadi disingkat 4S. Yaitu sehati, sepikir, sejiwa, dan setujuan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di daerah Batang, itu daerah Pantura berada di Kabupaten Batang, slide yang kedua. Itu di daerah Jawa Tengah ada satu tradisi tahunan, ya, yaitu yang disebut dengan tradisi lomba perahu naga. Ya, lomba perahu naga, dan mungkin tradisi seperti ini ada juga di daerah-daerah lain atau kota-kota yang lain, juga mungkin ada di negara-negara yang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tradisi lomba perahu naga ini, saudara, itu diikuti oleh banyak peserta tim, sampai puluhan bahkan hingga ratusan tim. Satu tim terdiri dari 13 orang. Saudara, perahu yang dipakai adalah perahu yang sempit, saudara, tetapi cukup panjang. Terdiri dari 13 orang, 12 orang sebagai para pendayung dan 1 orang sebagai komandan yang ada di depan. Kenapa saya angkat, saudara, kisah ini atau hal ini adalah satu gambaran yang sangat tepat sekali ketika saya akan menjelaskan tentang bagaimana hal tentang sehati, sepikir, sejiwa, setujuan. Semua tim telah mempersiapkan dengan baik. Ya, mereka mencoba, mereka kompak, mereka coba fokus kepada sang pemimpin yang ada di depan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap gerakan demi gerakan, ya, mereka akan coba sedemikian rupa benar-benar bersama-sama. Jadi di sini, saudara, saya simpulkan bahwa kegiatan ini atau perahu naga ini di sini tentang 4 hal, yaitu sehati, sepikir, sejiwa, setujuan, itu semuanya ada dalam lomba perahu naga ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi bukankah hanya ada satu tim yang mendapat juara 1? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua berusaha sehati. Semua tim berusaha sepikir, semua tim berusaha sejiwa, setujuan. Nah, saudaraku, tetapi hanya satu tim yang mendapat hadiah sebagai juara pertama. Warga Sekinah yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Jadi malam hari ini bicara tentang sehati, sepikir, setujuan, sejiwa dan setujuan. Kalau bicara tentang sehati, ini bicara tentang sesuatu yang ada dalam hati. Ini bicara tentang kerinduan. Sehati, sepikir. Kalau bicara tentang sejiwa, spirit, berarti bicara tentang apa? Berarti bicara tentang semangat. Kadang ada kerinduan hati, ya, saudaraku, suasana hati sama. Tetapi semangat spirit belum tentu sama. Tetapi yang diminta dalam firman Allah renungan kita pada malam hari ini adalah sehati, sepikir, sejiwa, satu semangat. Katakan amin. Satu semangat dan juga apa? Satu tujuan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Tolong slide yang kedua. Lalu yang selanjutnya, saudara, saya katakan sebut saja S4. Ini merupakan kebutuhan dasar
untuk sebuah komunitas atau perkumpulan dapat bertahan, pertama bertahan dulu. Bertahan itu kalau dari awal, dari sisi jumlahnya 10 orang, maka kata bertahan itu berarti untuk sekian waktu ke depan, itu berarti bisa tetap bertahan 10 orang. Itu namanya bertahan. Nah, S4 ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini merupakan kebutuhan dasar sebuah komunitas atau perkumpulan dapat pertama bertahan dan maju. Saya ingin sampaikan mulai dari pengurus Sekinah sampai semua warga Sekinah. Kalau kita ingin, kita rindu wadah Pelgab Sekinah maju, ini bukan hal yang bisa ditawar-tawar. Tetapi ini adalah satu hal yang harus ada. Harus ada. Sehati, sepikir, sejiwa, setujuan. Sebab apa? Kenapa saya katakan ini adalah hal kebutuhan dasar yang harus ada? Saudara, sebab firman Allah katakan dalam Markus pasal yang keempat. Kalau saya boleh baca, Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Saya akan baca. Ya, terima kasih. Maaf ya, sebentar. Saya salah catat. Markus pasal 3, maaf. Markus pasal 3 ayat 24 dan ayat 25. Ya. Saya akan baca. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Ini hal yang harus saya serukan malam hari ini. Di tengah-tengah saya menyampaikan firman Allah tentang kesehatian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah kerajaan, ya, jikalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Ayat 25. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Saudara rindu, Sekinah ini mau sampai berapa tahun? Kalau saudara nggak sehati, tetapi yang ada perpecahan, mungkin tahun depan juga bisa. Kalau saudara sehati, tahun depan atas bawah bisa penuh dalam ulang tahun gereja, ulang tahun Sekinah yang ke-13. Asal apa? Tidak ada perpecahan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan yang berlawanan dari keadaan yang bersatu adalah perpecahan atau terjadinya perpecahan. Sebuah komunitas apapun, sebuah perkumpulan apapun, sebuah kerajaan, sebuah negara, sebuah organisasi, ya, suatu rumah tangga atau keluarga, kalau yang ada di dalamnya adalah perpecahan, jauh dari kesehatian. Kalau dalam keluarga, saudara, ini hal yang sangat penting. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak akan bertahan. Artinya apa? Hancur. Istri saya tadi malam ibadah pertengahan minggu di tempat pelayanan saya. Melayani firman Allah. Saksikan begini.
menyinggung soal ulang tahun yang ke-25. Tahun ini ulang tahun gereja yang ke-25. Dan kami awal bulan Agustus adalah ulang tahun pernikahan yang ke-24. Istri sampaikan begini, saya pikir benar rupanya. Selama 24 tahun kami berumah tangga. Gak pernah doa masing-masing. Kalau pagi atau malam. Mungkin yang turun berdoa, turun dari kasur, turun dari tempat tidur, mungkin bisa saya duluan atau bisa istri duluan. Tetapi ketika mendengar istri mendengar saya menyanyi, menyembah atau saya mendengar istri menyembah, selalu langsung bangun. 24 tahun, saudara. Kalau 24 tahun itu apakah senang terus? Apakah banyak uang terus? Apakah sukacita terus? Tidak. Pasang surut. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mempertahankan mulai dari komunitas kita yang paling kecil? Saya ingin sampaikan satu hal. Komunitas Pelgab Sekinah ini akan terganggu kalau komunitas yang lebih kecil yaitu keluarga terganggu. Itu pasti terganggu. Kalau saudara dua-dua pelayan, masa saudara bisa berdiri melayani dengan penuh percaya diri sementara saudara sedang berantem di rumah? Hampir tidak mungkin bisa. Kalau kita ingin maju, kalau Sekinah ingin maju, mulai dari setiap rumah tangga, dari setiap keluarga harus bersatu dulu. Jangan biarkan hal-hal kecil merusak kesehatian saudara. Apakah pernah saudara berantem gara-gara uang 1 juta dengan pasangan saudara? Rugi saudara. Apakah saudara pernah berantem gara-gara nggak ada susu nggak ada uang untuk beli susu anak? Saudara berantem, rugi saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang bisa menjadi potensi sebuah perpecahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya punya sedikit kesaksian. Kami diberkati Tuhan bisa membeli tempat pertama di Pondok Bahar itu antara tahun 2000-2001. 2002 kami mulai bangun. Kami beli rumah tipe 21 hanya 6x10. Ya, seharga waktu itu 35 juta di Pondok Bahar. Pembayaran pertama 50%, 17.500.000. Ada perjanjian, buat perjanjian 4 bulan ke depan harus sudah lunas. Ini bicara tentang kesehatian. Sehati, sepikir, sejiwa, dan setujuan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang saya buat? Jemaat belum banyak saudara. Kolekte saya nggak ambil saudara. Kumpul semua untuk pembangunan. Sekali kebaktian kolektor saudara mau tahu waktu itu berapa? 40.000, 45.000, 35.000. Kolektor hari Minggu. Semuanya kumpul. Saudara, dan saudara tahu, saya gerakkan jemaat, saya buat roster jadwal untuk berdoa. Jadi setiap hari, entah itu hari Minggu, entah itu ada hari ibadah, setiap hari, setiap malam, jam 9 malam ada beberapa orang yang harus tetap datang apel berdoa di gereja. Meskipun hanya 5 orang. Dan saudara tahu, tidak sampai 4 bulan itu dana tercukupi. Gak tahu bagaimana cara Tuhan. Katakan haleluya. Saudara, seperti dikatakan dalam Matius pasal 18 ayat 19. Coba kita akan membaca, kita akan memperhatikan ayat itu. Matius pasal 18. Ayatnya yang ke-19. Matius
18 ayat 19 saya baca. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Kenapa ayat ini dimulai dari kata jika 2 orang daripadamu? Ayat ini biasanya dipakai menjadi ayat penghiburan buat hamba-hamba Tuhan yang kalau ibadah jemaat yang datang masih sedikit. 2-3 orang berkumpul di situ, aku ada, sepakat minta apapun akan dikabulkan. Saudara, tetapi ini sebenarnya yang pertama bicara dulu tentang keluarga. Jika 2 orang daripadamu, 2 orang ini bicara tentang apa? Bicara tentang keluarga, suami dan istri. Kalau sekali lagi keluargamu, rumah tanggamu ingin diberkati Tuhan, ingin mengalami mujizat, pertolongan dari Tuhan, mulailah sehati dulu berdua. Katakan amin. Mulailah sehati dulu berdua. Tidak ada doa yang tidak dijawab Tuhan. Kalau doa permohonan itu baik dan di mata Tuhan baik, tidak ada yang tidak dijawab Tuhan. Hanya saudara harus bersabar. Katakan amin. Hanya saudara yang Tuhan mau dibalik. Kenapa sampai saat ini belum dijawab? Tuhan mau saudara bertekun. Tuhan mau saudara nanti bisa lebih menghargai apa yang saudara terima dari Tuhan. Kenapa? Karena mendapatkannya sulit, tidak segampang seperti saat saudara meminta. Saudara, di jemaat yang kami layani, kami suami istri selalu didik jemaat mulai dari tingkat keluarga. Mulai dari tingkat keluarga, betapa sulitnya untuk mendidik, mengarahkan jemaat, suami istri bisa doa bareng. Ternyata enggak segampang itu, saudara. Enggak tahu Sekinah, warga Sekinah. Tetapi kalau saudara mulai malam ini, mulai besok sebentar. Dan saudara komitmen suami istri di hari-hari, di pagi-pagi yang terus ke depannya mulai komitmen sehati, coba lihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Tetapi gak segampang itu, saudara. Kadang yang susah coba kalau di keluarga, siapa yang susah bangun? Siapa, Bu? Bapak. Ama lo aja yang doa gua sudah capek. Cari watching, cari cuan. Capek udah lu aja doa. Saudara, kami lagi punya proyek di Pondok Bahar. Tuhan berkati kami sudah punya 2 tempat, jadiin 1, jadi tempat ibadah 7x12. Nah, kami rindu untuk perluasan. Saudara, mulai bulan Maret kami sudah mulai dengan jemaat ada janji iman. Mulai dari gembala kami, mulai jemaat semua janji iman. Saudara, terkumpullah 137 juta. Lalu saudara, saya pikir sebagai gembala dan juga sebagai kepala rumah tangga di dalam keluarga. Saya pikir begini, kalau datang ke pemilik rumah harus paling tidak punya uang 200 juta. Sudah saya persiapkan, ya ada dari dana tertentu, siap untuk kalau nanti oke 70 juta siap, jadi sudah genap 200 juta. Ternyata apa saudara? Ketika saya datang, singkat cerita, Pak, rumahnya tidak akan dijual. Ini adalah satu ujian untuk apa? Ujian
kalau buat kami, saudara, saya sangat yakin segala tujuan, maksud, rencana yang baik Tuhan pasti berkati. Hanya tinggal nunggu waktu dan masanya. Tapi ini pekerjaan berat di mata jemaat. Bagaimana saya harus tetap mengarahkan mereka bisa tetap sehati, sepikir, sejiwa, setujuan. Ini bukan pekerjaan ringan, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Jadi sepakat itu, kata sepakat ini saya ambil mewakili sehati, sepikir, sejiwa, dan setujuan. Saya wakili dengan satu kata sepakat. Doa akan dijawab oleh Tuhan kalau kita sepakat. Tuhan akan bekerja di balik umatnya yang sepakat. Saudara, slide selanjutnya. Waktu kita kan terbatas ya. Slide selanjutnya, saya akan coba membawa saudara yang dikasihi Tuhan, perhatian saudara kepada satu peristiwa yang ada di dalam Kejadian pasal yang ke-11. Ini buat saya, ini satu ada sesuatu yang dahsyat di balik, saya simpulkan ada sesuatu yang dahsyat di balik kesehatian, sepikir, sejiwa, dan setujuan, atau di balik ada kesepakatan. Saudara, kebanyakan kita atau kita secara umum melihat kisah Kejadian pasal 11 itu dengan satu cara pandang yang maaf agak miring ya. Sebab itu bicara tentang kepongahan, kecongkakan manusia. Di mana manusia ya sombong, mencari nama. Tetapi di balik itu saya menemukan ada satu rahasia yang luar biasa. Dan moga-moga saudara boleh mendapat mengerti, boleh bisa sampai memegang rahasia itu. Saudara, coba kita buka dalam Kejadian pasal 11. Kejadian pasal 11, ingat tema firman Allah kita adalah sehati, sepikir, sejiwa, dan setujuan. Kejadian pasal yang ke-11. Ya, saya baca ayat 1. Ingat ya, tentang tema kita, sehati, sepikir, sejiwa, dan setujuan. Ayat 1, adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Tolong bisa, yang di LCD bisa tetap saja di slide yang saya siapkan. Iya. Ya, jadi ayat 1, saudaraku, di sana kita dapatkan bahwa semua manusia yang ada pada waktu itu, kita tertarik dengan kata satu. Karena sehati, sepikir, sejiwa, dan setujuan berarti satu hati, satu pikiran, satu jiwa, satu tujuan. Perhatikan ayat 1. Mereka semua yang ada pada masa itu satu bahasa. Satu logatnya. Ayat yang kedua berarti ayat yang kedua, coba ya, saya baca ayat 2. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Ayat 2, mereka kompak, mereka sepakat, satu tujuan, satu arah ke tempat, ke negeri sebelah timur. Berarti satu arah. Berarti ada yang pegang komando. Penduduknya banyak. Tetapi semua dengar komando yang ada di depan. Semuanya berjalan ke arah sana. Semuanya berjalan ke arah yang ditunjukkan. Kalau Sekinah, satu arah, satu tujuan. Ya, ketua Sekinah gerakkan, sampaikan apa, dan semua kompak satu arah. Hebat. Itu tanda-tanda keajaiban akan terjadi. Perhatikan. Selanjutnya ayat yang ketiga.
Mereka satu arah berarti satu tujuan saudara. Ayat yang ketiga, mereka berkata seorang kepada yang lain. Berarti masih sama bahasanya satu dengan yang lain. Orang banyak tapi mereka sama. Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah. Lihat ayat 3, mereka sepikir. Tujuan mereka, saudara, sudah jelas. Ya, sasaran mereka sudah jelas. Dan mereka juga sepikir apa? Mereka buat batu bata. Pikiran-pikiran, ide-ide yang lain mungkin ada, mungkin banyak. Tetapi dikesampingkan apa yang disampaikan komandan kita jalankan. Kita sepikir, pikiran-pikiran yang berbeda kita taruh dulu, kita seberangkan dulu, kita abaikan dulu. Kita satu pikiran dulu. Bisakah warga Sekinah demikian? Dalam segala kegiatan, dalam segala hal apapun, pikiran pasti beda-beda. Tapi bisakah warga Sekinah sepikir? Kadang-kadang saudara masalah baju saja pikiran beda-beda. Ada yang suka merah, ada yang suka putih, ada yang suka lain-lain. Nah, perhatikan ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ayat 4 sasaran akhirnya jelas, membuat kota dengan menara yang sampai ke langit. Saudara, apa yang salah sampai ayat 4? Tidak ada yang salah. Hanya di akhir ayat 4 inilah yang membuat Tuhan tidak berkenan. Tetapi apa yang mereka buat, saudaraku, begitu luar biasa. Hanya satu saja cacatnya. Yaitu apa? Mereka cari nama. Motivasi yang salah. Nah, dalam konteks kita bicara tentang sehati, sepikir, sejiwa, dan setujuan, coba kita baca ayat 6. Coba kita baca ayat 6. Dan ia berfirman, ya, Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Tuhan katakan mereka ini kalau Sekinah, satu hati, satu pikir, satu jiwa, satu tujuan, sama seperti pada waktu itu. Tuhan sendiri yang katakan, ya, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, jangan ada lewatkan satu kata dan cerna dengan baik. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Berarti apa kesimpulannya? Terlaksana. Hebat sekali zaman itu. Saudara, Kejadian pasal 11, sebelumnya ditulis Kejadian pasal 10. Kemungkinan besar yang memimpin pergerakan ini adalah Nimrud. Nimrud adalah cicit daripada Nuh. Saudara, kita tahu bersama bahwa dalam peristiwa Nuh semua yang hidup dibinasakan. Hanya tinggal Nuh dan keluarganya. 3 orang anaknya Sem, Ham, Yafet. Jadi kalau Nimrud adalah keturunan yang ketiga atau yang keempat, saudara, jadi penduduk dunia masih hitungan, gak tahu masih sudah hitungan ribuan atau belum. Karena ini masih keturunan yang ketiga atau yang keempat.
Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau mereka bisa membangun sebuah kota yang dengan menara yang tingginya sampai ke langit, ini sangat spektakuler, ini sangat luar biasa sekali. Membangun sebuah kota, membangun sebuah menara, itu tidak seperti membangun sebuah pondok. Berarti ilmu tentang bagaimana cara membangun, rumus-rumusan apa semuanya sudah ada pada waktu itu untuk bisa memungkinkan dibangun sebuah bangunan yang tinggi menjulang ke angkasa. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, rahasia yang dahsyat itu adalah di mana ada kesehatian. Sehati, sepikir, sejiwa dan setujuan, yaitu dengan saya singkat dengan kata sepakat. Maka perhatikan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Kalau ada kesepakatan, hanya satu yang bisa mengacaukan. Karena ini motivasinya salah. Tuhan sendiri yang turun mengacaukan pekerjaan mereka. Jadi jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, apapun yang saudara ingin kerjakan di tahun-tahun ke depan, ya sebagai warga Sakinah, wadah Sakinah, saudara tidak ada yang tidak dapat terlaksana kalau sehati, sepikir, sejiwa, setujuan. Asal dengan motivasi yang lurus, tulus, yang benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Memang gak semudah itu. Saudara harus bertekun dalam doa, harus sabar, ya, tetapi pasti akan tercapai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di bagian selanjutnya saya ingin juga sampaikan kita berhati-hati. Awas saudara, kenapa? Kesepakatan ini bukan untuk hal-hal yang baik saja. Bisa saja sepakat untuk hal yang jahat. Seperti contohnya Nimrod dan orang-orangnya. Yang mereka buat baik tapi motivasinya tidak baik. Saudara, menara yang mereka bangun akhirnya tidak selesai. Kenapa? Karena dikacaukan Tuhan. Saudara, sepakatlah untuk segala hal yang baik, yang positif. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6, ada satu sepasang suami istri yang sepakat tetapi sayang. Sepakatnya sepakat yang salah. Sepakat yang tidak jujur. Kalau saudara nanti baca di rumah, saudara pada masa itu banyak orang ya karena digerakkan Tuhan menjual harta bendanya, ladangnya, diserahkan hasil penjualannya ke kaki para rasul. Termasuk Ananias dan Safira. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama Ananias datang. Ini Rasul Petrus, inilah hasil penjualan. Dengan harga sekian kah? Ya, kamu mendustai Roh Kudus. Dia mati. Lalu datanglah istrinya, belum tahu apa yang terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, juga ternyata mereka telah bersepakat, ayat yang ke-9. Mengapa kalian berdua bersepakat? Jemaat, kalau saudara keluarga ingin maju, jangan sepakat untuk hal yang tidak baik. Jangan sepakat untuk sebuah ketidakjujuran. Sepakatlah untuk segala sesuatu yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Satu bagian yang terakhir saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam Alkitab, slide selanjutnya. Di dalam Alkitab Paulus banyak juga berbicara tentang bagaimana kita harus sehati sepikir. Roma 12 ayat 16, sehati sepikirlah. Sehati sepikirlah. Jangan pikirkan perkara-perkara yang tinggi. Saya gembala kecil, baru tahun pelayanan 25 tahun. Kalau saya terapkan ayat ini, saya enggak minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku gereja seperti gereja Kebun Jati. No. Karena itu buat saya terlalu tinggi. Tapi kalau Tuhan mau kasih, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kalau aku berdoa, aku tidak berdoa demikian. Aku lebih baik berdoa apa yang pantas buatku, buat Pondok Bahar untuk saat ini.
Tapi Dia berjanji, Dialah yang akan menjawab doa kita lebih dari yang kita doakan. Katakan amin. Jangan pikirkan perkara-perkara yang tinggi yang saudara hadapi apa. Saudara berdagang, doakanlah biar dagangan saudara laris. Ya, doakanlah biar omsetnya bertambah. Katakan amin. Jangan anggap diri pandai. Sehati sepikir. Lalu 1 Korintus pasal 1 ayat 10, jangan ada perpecahan. Warga Sekinah, jangan ada perpecahan. Beda itu soal biasa. Tapi jangan sampai membuat pecah. Tetapi marilah kita seia sekata, sehati sepikirlah. Saya sangat yakin Sekinah yang akan datang akan lebih diberkati Tuhan. Saudaraku, asal kita bergandeng erat satu dengan yang lainnya. Ya, mari kita bersehati sepikir. Yang paling terakhir ucapan dari saya akhir kata. Untuk Sekinah, selamat ulang tahun Pelgab Sekinah yang ke-12. Semakin memancarkan cahaya kemuliaan Allah dan semakin maju dengan tetap sehati sepikir sejiwa dan setujuan. Amin. Mari saya jemput semua bangkit berdiri. Sebelum kita masuk dalam doa, saya rindu untuk mendoakan saudara. Mungkin dalam rumah tangga, keluarga, saudara sulit sekali untuk bersehati. Bahkan sehati untuk hal-hal yang kecil juga kadang-kadang saudara rasa sulit. Di dalam wadah Sekinah juga mungkin ada hal-hal tertentu yang sulit dikerjakan. Bukan karena hal itu sulit, tetapi karena susah sehati, susah sepikir. Mari angkat tangan kanan saudara. Saudara yang dari tingkat keluarga rindu didoakan, angkat tangan saudara. Jangan anggap diri pandai. Jangan anggap diri lebih dari yang lain. Pikirkanlah hal-hal yang sederhana. Jangan yang terlalu tinggi. Haleluya. 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 Tarik hadirat Tuhan. Tarik hadirat Tuhan. Tarik hadirat Tuhan. Buat aku sehati. Buat kami sehati Tuhan. Buat kami sehati Tuhan. Saudara yang belum bisa sehati dalam keluarga. Apapun masalahnya, apapun alasannya, angkat tanganmu malam hari ini. Angkat tanganmu malam hari ini. Agar Roh Kudus bekerja. Sehingga mulai dari rumah tanggamu, Tuhan bekerja mengerjakan kesehatian. Hal yang paling berharga, hal yang mahal dalam rumah tangga adalah kesehatian. Kalau suamimu saat ini ada di samping kananmu, kalau istrimu ada di sampingmu pada saat ini, pegang tangannya. Angkat di hadirat Tuhan. Oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Haleluya, haleluya. Ku lihat perubahan dalam tiap wajah. Haleluya. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi. Karena Roh Allah
engkau sebagai keluarga, engkau sebagai warga Shekinah. Jangan anggap hal kecil kalau sampai hari ini engkau belum bisa sehati dengan orang yang terdekat denganmu. Selesaikan itu dulu. Sehatilah dengan orang yang paling dekat dengan saudara dulu. Maka saudara akan melihat hari-hari yang baik. Maka saudara akan melihat campur tangan Tuhan. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Firman Allah katakan, tidak ada hal yang tidak dapat diselesaikan. Mari sebelum kita berdoa, nyanyikan pujian ini bersama-sama. Aku tahu Roh Allah ada di sini. Aku tahu Roh Allah ada di sini. Jamah, ku lihat perubahan dalam tiap wajah. Oh, bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Nyanyi pujian ini sekali lagi tanpa musik. Kita berdiri di hadirat Tuhan semua. Minta kesehatian Dia kerjakan. Dengan hanya kemauanmu sendiri, tidak mungkin engkau bisa bersehati sepikir, sejiwa, setujuan. Ini murni karya Roh Kudus. Ini murni Roh Kudus yang bekerja. Nyanyikan pujian ini sekali lagi tanpa musik, sambil kita angkat tangan kita. Ibu Gembala dari Pondok Bahar maju ke depan. Pimpin kita dalam doa. Ku tahu Roh Allah ada di ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa surga turun, amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Angkat pujian ini kembali lebih sungguh-sungguh. Ku tahu Roh, kami mengundang karya-Mu Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bila kuasa surga turun. Amin. Sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Katakan haleluya. 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 Hanya kekuatan kuasa Roh Kudus yang mampu membuat semua sehati. Baik wadah Shekinah, baik rumah tangga demi rumah tangga.
Tidak ada kekuatan lain, hanya kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman Allah yang membawa kami tetap sehati sehingga kami dapat melihat kemuliaan Allah. Engkau menilik Tuhan seberapa umat-umat-Mu yang datang beribadah malam ini. Engkau menilik berapa umat-Mu yang Tuhan hari ini memerlukan lawatan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, Engkau ada bersama kami. Engkau memimpin hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya pemberitaan firman Allah tidak pernah lalu dengan sia-sia. Inilah kerinduan Tuhan dari beberapa pengurus Shekinah mengangkat judul ini agar semua wadah khususnya Shekinah sehati, sepikir, sejiwa, setujuan. Jikalau ada 1, 2 atau 3 orang yang bila mana Tuhan dapati, Tuhan ada beberapa pendapat yang berbeda. Atau ada Tuhan lihat ada yang keras hati. Atau ada yang Tuhan lihat mungkin berjalan dengan maunya sendiri. Malam hari ini kami berdoa bersama. Roh Kudus, limpahkan roh kelemah lembutan, roh pengendalian diri, sehingga semua boleh sepakat maju bersama. Terima kasih Tuhan. Di ujung doa kami berdoa khusus untuk Bapak Gembala, kami orang tua yang kami kasihi. Kesehatan Bapak Pendeta Yopi Siloy kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah terus Bapak Gembala kami Tuhan beri dia sehat, panjang umur, dan boleh dalam keadaan baik terus melayani pekerjaan-Mu. Bahkan kami berdoa jikalau ada hal-hal persoalan-persoalan yang sekarang akhir-akhir ini membelit keluarga gembala kami yang ada, Om Yopi Siloy. Kami berdoa memohon kepada Tuhan, berikan Bapak Gembala kami ini hikmat dalam mengatasi setiap masalah yang ada, agar tidak terganggu, agar tidak mengganggu pekerjaan Tuhan yang ada. Bahkan khusus jemaat-jemaat yang menjadi penopang pekerjaan Tuhan yang ada, kami berdoa bawa sidang jemaat-Mu untuk mendukung Bapak Gembala yang ada, menopang Bapak Gembala yang ada, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, tidak terjadi perpecahan. Semua menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berdoa buat koordinator pengurus Wadah Shekinah, mulai dari Ibu Nila dan jajarannya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Beri mereka sehat, berikan mereka Tuhan hikmat yang daripada-Mu, mengarahkan Wadah Shekinah ini semakin maju dalam kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, para pelayan-pelayan-Mu yang ada di Shekinah, semua diberi kesehatan, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa sembahyang kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam ini sangat diberkati. Puji Tuhan semuanya. Saya percaya semua dilawat oleh Tuhan ya. Roh Allah ada di sini dan Dia menjamah kita. Itu yang saya rasakan ya. Seperti tadi Pak Timotius katakan, berat untuk menjadi sehati, sepikir, sejiwa dan setujuan. Tapi kalau Roh Allah ada di dalam hati kita, Roh Kudus ada dalam hati kita, kita mampu melakukannya. Amin. Itu iman kita ya untuk menyongsong tahun-tahun selanjutnya. Seperti tadi Bapak Pendeta katakan, atas bawah boleh penuh oleh keluarga muda ya. Bahagia sekali lihat semua berpakaian putih. Biarlah hati kita juga putih bersih ya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Timotius. Timotius. Benar ya Timotius ya? Jadi lupa. Takut salah sebut. Bertambah usia banyak kesalahannya nih Om dalam berbicara.
Tuhan berkati Om pelayanannya di Pondok Bahar. Senang sekali dengar kesaksian-kesaksian yang membangkitkan iman kita juga keluarga-keluarga muda ya. Juga untuk perkembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih kepada Bapak Robi Momongan dan istri, Ibu Pendeta Lois dan juga Bapak Pendeta Tukijo ya dari Kalimantan ya Pak ya. Iya, panggil Bapak karena menghormati ya. Padahal saya mamanya gitu. Pantasnya jadi anak saya gitu ya. Puji Tuhan, ada beberapa hamba Tuhan yang saya undang juga tidak bisa hadir. Tapi saya senang siapapun yang hadir, Tuhan lebih senang lagi ya. Siapa yang pertama kali datang hari ini? Saya lihat tadi ada selamat datang temannya Dedi ya dengan istri. Saya harap lain kali boleh datang lagi bergabung bersama kami di sini. Puji Tuhan. Cipto ya? Oh ya. Wush, mukanya dibuka. Silakan berdiri Pak Cipto biar nanti ketemu di jalan kita tahu. Ya ini. Ya selamat datang, Tuhan berkati ya. Walaupun satu-satu tapi kalau terus datang bertambah nggak ada yang mustahil. Apa yang dikatakan Bapak Pendeta Timotius atas bawah akan penuh ya. Puji Tuhan. Terus yang selanjutnya adalah kita akan memberikan kenang-kenangan kepada Bapak Pendeta Timotius dan juga beberapa hamba Tuhan lah ya. Ada beberapa bingkisan yang saya sediakan. Dan juga nanti kita akan mendengarkan kur virtual Sekinah ya. Pertama kali diadakan mungkin tidak sesempurna seperti yang tapi saya tadi udah lihat buat saya sih bagus sekali. Bagus sekali. Kur virtual itu boleh terlaksana oleh dua orang yang hebat yaitu di aransemen oleh Rizky Hanimande. Tepuk tangan. Hari ini berulang tahun yang ke-17. Tuhan berkati ya. Ulang tahunnya di hari ulang tahun Sekinah juga ya. Terus dia mempersembahkan sebuah karya yang luar biasa. Bekerja sama dengan Stephen. Suami dari para Daura yang membuat video ini ya. Nanti kita tonton bersama. Stephen akan menjadi, bulan depan dia akan jadi seorang bapak muda. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Jaka dan saya akan memberikan kenang-kenangan kepada Bapak. Mari Bapak dan Ibu silakan maju ke depan. Ya, kepada Om, Tante silakan maju. Kepada Om Tukijo dan Om Robi, silakan maju ke depan juga. Batu bata yang tadi.
Ya, kita akan tonton video virtual choir dari Pelgap Sekinah. Silakan. Ya, bersama Tuhan hidup kita pasti indah ya, amin. Ya, bersama dia kita nggak ada yang mustahil. Kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Pendeta Louis akan pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada malam yang indah ini kami tetap bersyukur kepada Engkau karena Engkau baik dalam kehidupan kami, Engkau sudah menolong kami, dan pada malam ini kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami khususnya
keluarga besar Sekinah di tempat ini, dan kami semua yang hadir pada malam ini menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang sehati sepikir di dalam satu, yaitu tubuh Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Saatnya kami mau memberikan persembahan yang kedua. Biarlah Allah kuduskan hati kami, kuduskan tangan-tangan kami. Biarlah kami memberi karena kami mengasihi Engkau. Kami memberi karena kami Tuhan ingin, oh Tuhan, lebih lagi mengasihi Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Allah juga kembali memberkati seluruh kehidupan kami yang ada pada malam ini, dalam setiap pekerjaan mereka, usaha mereka, mata pencarian mereka. Allah memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjalankan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Persembahan kedua dijalankan. Tadi Om Timotius bilang kita dimulai dari keluarga ya. Ya, kita harus saling mencintai pasangan kita ya. Apalagi biar kita makin kokoh nih, makin S4 ya Om ya. Ya, S4, S1, S2, S3, S4 Om. Ya. Jadi kita mau angkat pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita tunjuk orang-orang sekitar kita. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih. Ku kasihi kau. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita, nanti setelah doa berkat ada sesi foto, jadi dimohon jangan pulang dulu, kita foto sebentar, baru kita turun untuk dapat konsumsi. Yang di atas turun ke bawah, kalau di atas naik ke atas nggak kelihatan dan iya, atas turun ke bawah. Oke, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian, hidup ini adalah kesempatan. Tuhan sudah berikan kita kesempatan yang indah dalam hidup ini, kita nggak mau sia-siakan itu, kita mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakai kami. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita ulangi dari awal lagi. Pada Om Timotius, silakan untuk pimpin doa penutup dan doa berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakai. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kami aminkan seperti pujian ini ya Tuhan. Dalam segala hal tugas yang Engkau berikan kepada kami, berikan kami kemampuan, kekuatan untuk kami menjalankannya dengan baik ya Tuhan. Haleluya, sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Di penghujung daripada ibadah syukur HUT Pelgab Sekinah di tempat ini yang ke-12 ini ya Tuhan. Hanya pujian syukur kami panjatkan, terima kasih kami naikkan kepada Tuhan. Kalau ibadah ini dari awal hingga selesainya ini, semua bisa berjalan dengan baik dan Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih semua umat-Mu yang telah, oh Tuhan, berlelah-lelah untuk pekerjaan-Mu, untuk acara ini bisa berjalan dengan baik. Biarlah hanya Tuhan saja yang memberkati semuanya. Jerih lelah kami tidak sia-sia ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari saat ini sampai selama-lamanya. Sempurnakan apa yang kami buat di hadapan Tuhan malam hari ini. Semuanya boleh berkenan dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Engkau Tuhan memberkati. Amin. Oh, pemerintahan dari yang tertinggi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pembantu Presiden, para menteri, haleluya, haleluya, para haleluya gubernur, para wali kota, para bupati hingga sampai oh Tuhan di bagian oh Tuhan yang paling bawah. Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua sehingga semua pemerintahan berjalan dengan baik. Negeri kami boleh aman, tentram. Ekonomi boleh bertambah semakin baik. Negeri kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Bahkan terlebih khusus Tuhan, di mana ibadahmu di tempat ini, pekerjaanmu di tempat ini ada, lingkungan sekitar Engkau tetap memberkati. Tetap Engkau memberkati semua pelayan-pelayan yang ada di tempat ini. Mulai dari keluarga pastori Bapak Gembala, hingga para pengurus-pengurus wadah, semua pengurus-pengurus gereja, tua-tua jemaat, semua yang terlibat dalam pelayanan, diberkati oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan,
Sehingga yang jadi atas pekerjaanmu di tempat ini hanya kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Secara khusus pada malam hari ini hamba berdoa untuk pengurus Sekinah, wadah Sekinah yang ada dari Ibu Nila Tuhan. Turunlah hikmat Tuhan, turunlah urapan Tuhan, turunlah otoritas dari Tuhan, wibawa dari Tuhan. Sehingga wadah Sekinah boleh semakin hari ke depan semakin maju dan semakin memancarkan kemuliaan Allah dan semakin menjangkau banyak jiwa. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah namamu dari saat ini sampai selama-lamanya. Apa yang masih kurang di pemandangan Tuhan dari apa yang kami buat dan persembahkan pada malam hari ini, Engkau menyempurnakannya semuanya ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih, sebentar umat-Mu akan pulang ke rumah masing-masing dalam penghantaran Tuhan. Mengucap syukur Tuhan baik dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Semua mengangkat kedua belah tangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Turunlah dan terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di sorga, kasih dan sayang dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, damai dan sejahtera dari Roh Allah yang kudus, menyertai saudara-saudara semua dari saat ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima